Gitu. Tadi bagaimana dia akan memimpin, bagaimana orang-orang di bawahnya akan mengikuti dia, pasti akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana sifatnya, bagaimana karakteristiknya. Gitu ya. Makanya ada satu teori yang disebut dengan teori sifat. Sebenarnya kalau kita bicara dengan teori-teori terkait kepemimpinan ini ada banyak, ya, ada banyak sekali. Tapi kita akan fokus dulu di pertemuan ini dengan teori sifatnya. Nah, saya mulai dengan quotes yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Ya. Leadership is one of the most observed and least understood phenomena on Earth. Banyak dipelajari, banyak ditelaah, banyak dijadikan objek riset, tapi sekaligus juga menjadi sesuatu yang sedikit difahami. Padahal logikanya, kalau sesuatu itu banyak ditelaah, sesuatu itu banyak dikaji, pasti akan banyak dong pemahaman kita tentang poin itu, gitu ya. Tapi ternyata kepemimpinan ini, meskipun sudah banyak dijadikan objek riset, itulah ternyata masih sedikit yang difahami, atau belum semuanya itu belum semua fakta-fakta yang didapat itu bisa dikorelasikan satu sama lain, gitu ya. Kenapa bisa seperti ini? Itu kata Morrill ya 2010. Oke. Kompleksitas yang tinggi. Jawabannya adalah kompleksitas yang tinggi. Karena kepemimpinan itu adalah sesuatu yang sifatnya kompleks. Kepemimpinan ini dilakukan oleh seorang manusia. Manusia itu adalah makhluk yang abstrak, ya. Karena kita punya pikiran, akal, logika. Tadi setiap orang bawa nilainya masing-masing, setiap orang bawa pengalamannya masing-masing. Setiap orang pasti akan berbeda. Gitu. Termasuk dia melihat dan melakukan sesuatu pasti akan menggunakan cara-cara yang berbeda. Makanya kompleksitas yang tinggi inilah yang menjadikan kepemimpinan itu sesuatu yang rumit untuk dijelaskan atau untuk didefinisikan dalam satu definisi yang saklek. Ya, makanya ada banyak definisi. Kita udah bahas di pertemuan 2 kalau saya nggak salah, ya, ada beberapa definisi kepemimpinan itu apa. Meskipun ada poin-poin yang sama, gitu, ada poin-poin yang mirip, tapi semuanya punya pandangan yang sedikit berbeda gitu, terkait dengan kepemimpinan. Oke, kompleksitasnya adalah karena tadi ada banyak definisi. Kepemimpinan itu dilakukan oleh manusia, ya, di mana manusia itu adalah abstrak. Okay? Jadi kita punya cara pikir yang berbeda-beda, kita punya metode yang berbeda-beda. Kita memandang satu masalah dengan cara yang berbeda. Kemudian pemikiran dan bahasan yang dilakukan oleh para peneliti, ya, yang fokusnya di kepemimpinan itu banyak yang dipecah untuk memudahkan penelitian. Jadi biasanya kita kalau bikin riset kan memang kita fokus pada satu masalah tertentu, ya. Nah, ya, supaya kita memang bisa membuat kajian yang dalam, menjelaskan dengan baik. Cuman masalahnya yang dikaji adalah kepemimpinan. Kepemimpinan ini dilakukan oleh manusia. Manusia itu abstrak sifatnya, kan. Maka pada saat kita ngambil satu poin kecil, belum tentu poin kecil ini sama dengan kepemimpinan yang dilakukan oleh individu yang lain. Ya. Jadi meskipun banyak yang dilakukan riset, tidak semuanya kemudian seolah-olah kepemimpinan ini sudah dikupas dengan lengkap. Ya, fokus peneliti jadi terpisah-pisah tadi ya, karena memang begitu banyak, begitu kompleks, diambil yang kecil-kecilnya aja, dan kepemimpinan itu dipengaruhi banyak aspek. Ada lokasi. Ya, tadi setiap lokasi biasanya punya budayanya masing-masing, punya karakteristik orangnya masing-masing. Ada lokasi yang mungkin orang-orangnya keras, ada lokasi yang orang-orangnya itu cenderung kalem, lembut, santai. Tentu bagaimana memimpinnya beda. Ada lokasi-lokasi, misalnya ada negara-negara, bagaimana kita melihat kepemimpinan di negara-negara maju dengan negara-negara berkembang, pasti beda. Bagaimana kepemimpinan yang dilakukan di UMKM dengan kepemimpinan yang dilakukan di perusahaan-perusahaan multinasional, pasti ada yang berbeda. Jadi sangat kompleks. Waktu juga berbeda. Kita berbicara soal periode waktu dari satu periode ke periode yang lain, biasanya ada perubahan sosial, budaya, politik, karakteristik masyarakat, kebutuhan. Kita bicara kepemimpinan di 2 dekade terakhir, misalnya tahun 2000 sampai 2021, 2020, kita compare dengan kepemimpinan di periode-periode sebelumnya, pasti masalahnya berbeda-beda. Yang dihadapinya berbeda-beda. Artinya apa? Kepemimpinannya juga harus sedikit berbeda, menyesuaikan dengan kebutuhan masanya. Organisasi yang dipimpin, tadi ya, mulai dari size-nya, tujuan visi misi yang dimiliki organisasinya, sumber daya yang dimiliki, gitu ya. Umur organisasinya juga bisa jadi berpengaruh tentang bagaimana kita melakukan kepemimpinan di situ. Dan juga si individu pemimpinnya itu sendiri. Siapa yang memimpin? Latar belakangnya apa? Orangnya kayak gimana? Preferensi dia seperti apa? Visi dia apa? Ya tadi 2 minggu yang lalu ya saya sempat bilang ada visi yang sifatnya organisasi, misi organisasi. Tapi juga saya rasa setiap individu punya visi dan misinya sendiri yang coba dia kejar pada saat dia jadi pemimpin. Oke? Nah,
kompleksitas yang tinggi ini kemudian melahirkan satu istilah yang namanya paradigma. Ya, paradigma ini simpelnya adalah sudut pandang sebetulnya. Oke, karena tadi kita kepemimpinan itu adalah sesuatu yang rumit, sesuatu yang kompleks, sesuatu yang sangat abstrak, gitu ya. Akhirnya kita mengkajinya juga dari banyak aspek dengan mungkin penjelasan definisi yang berbeda-beda. Makanya bisa kita katakan juga paradigma ini adalah upaya untuk mengaitkan dan membedakan antara konsep-konsep kepemimpinan secara luas dan digambarkan dalam beberapa definisi. Beberapa definisi ya. Ini yang mesti digarisbawahi. Beberapa definisi. Jadi nggak bisa disaklekkan dalam satu definisi yang sama. Gitu ya. Jadi untuk membedakan konsep-konsep kepemimpinan ini perlu ada beberapa definisi yang digunakan. Nah, kalau kita melihat basic kepemimpinan dari masa ke masa, ya ini tuh berbeda. Tadi salah satu hal yang menyebabkan kepemimpinan itu begitu kompleks adalah waktu. Ya, di mana dia memimpin. Oke, kalau kita lihat di poin 1 di masa purbakala, dominasi kepemimpinan itu diperoleh melalui respect. Respect dari mana? Respect dari orang sekitarnya. Kemudian juga pemimpinnya harus punya kekuatan fisik. Ya, kalau misalnya dulu mungkin di zaman Romawi, Yunani kuno, pemimpin-pemimpin itu adalah bukan orang-orang yang hanya sekedar cerdas, tapi secara fisik juga dia kuat. Oke, dia bisa untuk katakanlah ikut berperang. Katakanlah dia juga orang yang kuat atau juga sulit dikalahkan kalau misalnya harus saling berhadapan physically ya, 1 lawan 1 tuh dia orang yang nggak gampang dikalahkan. Makanya fisiknya biasanya tinggi besar, kekar gitu ya. Nah, dan dia gunakan itu untuk bisa memerintah dan mengontrol. Maka pada saat pemimpin di masa itu bisa dilemahkan secara fisik, biasanya nggak lama lagi tuh kepemimpinannya. Karena di zaman itu fisik yang kuat, prima ya, sangat menjadi poin yang penting. Lalu di poin kedua, ya kita bergeser ke zaman yang jauh lebih modern, 1970-1980, interpersonal menjadi pertimbangan dari pengikut. Jadi tidak hanya sekedar orangnya tahu bagaimana memimpin, tapi interpersonalnya juga penting. Gimana sih dia berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya? Bagaimana sih karakteristik dia? Bagaimana sih cara dia menghadapi masalah? Bagaimana dia menghadapi orang-orang yang berbeda? Ya, sehingga membentuk citra diri atau karakter yang ditampilkan itu jadi penting ya di masa-masa ini. Kemudian sudah mulai muncul kepentingan untuk menciptakan lingkungan manajemen yang tepat. Ya, semua sudah mulai diatur. Tadi bahasa dari Pak Bambang adalah semua dioperasionalkan. Ya, jadi ada definisinya. Kayak tadi ya jujur. Misalnya kalau jujur apa? Kalau di produk mungkin tadi ada ingredients-nya. Oke, kalau misalnya kita punya organisasi bisnis, jujurnya misalnya bisa jadi yang dimaksud dengan jujur adalah kita buat sebuah rancangan bagaimana report itu dibuat, disusun isinya harus apa aja, dilaporkannya berapa kali. Bisa jadi itu, gitu ya. Lalu 1980 sampai tahun 2000, emosi pemimpin menginspirasi para pengikutnya. Ya, jadi bagaimana dia mengontrol emosinya. Ya, itu akan berpengaruh besar kepada orang-orang yang dipimpin. Tahun 2000 sampai sekarang ya, kebersamaan menjadi poin utama, tidak hanya sekedar ditunjuk saja. Jadi pemimpin dia ada di pucuk pimpinan, tapi juga harus bisa membangun kebersamaan di bawahnya. Kebersamaan itu bukan cuman orang-orang dipimpin ya akur satu sama lain, tapi kemudian pemimpinnya terpisah. Tadi kalau Pak Bambang ceritakan, pemimpin itu dia juga harus bisa mengayomi. Bahkan dia harus ada di garda terdepan sebetulnya yang namanya pemimpin, bukan di balik layar, gitu ya. Nah, bagaimana dia bisa mengkombinasikan itu menjadi hal yang kompleks. Makanya pemimpin itu tidak hanya sekedar ditunjuk. Tapi dia juga harus bisa mengcombine tadi, kemudian dia juga harus mengakomodir kebersamaan dan juga sekaligus tetap menjaga wibawa kepemimpinannya. Dia harus baur, tapi sebagai pemimpin dia juga harus tetap menjaga kewibawanya. Karena apa? Karena perkembangannya lihatnya interpersonal sudah mulai masuk, emosi masuk, gitu ya. Maka bagaimana dia menjaga emosi, bagaimana dia menampilkan dirinya pada saat dia membaurkan dirinya dengan orang-orang yang dia pimpin, jadi hal yang sangat penting, ya. Makanya itu harus sangat diperhatikan. Oke, nah ini ada beberapa poin yang membedakan kenapa sih ada banyak paradigma, gitu ya. Kalau kita lihat dari sudut pandang konteks waktunya, kita bagi paradigma lama, paradigma baru. Kalau paradigma lama dulu dihadapkan ya, mungkin tahun
1960-an ya, 1970, masa-masa revolusi industri gitu ya. Itu ada disebut dengan masa industri. Ya, bagaimana waktu itu ada revolusi industri yang begitu masif gitu ya. Sedangkan kalau zaman sekarang masanya adalah masa informasi. Ya, begitu deras informasi dari berbagai macam sumber, bisa diakses dimanapun, kapanpun, oleh siapapun. Ya, dari handphone saja kita bisa akses informasi yang luar biasa banyak. Kalau 20-30 tahun yang lalu mungkin informasi-informasi dari belahan dunia yang lain nyampe ke kitanya lama. Mungkin udah jadi informasi yang basi gitu. Ya, bahkan informasi yang masih ada di dalam lingkup Indonesia juga mungkin nyampe ke kitanya lama. Ya, kita baca mungkin dari koran. Ya, kalau zaman dulu masih ada koran-koran yang ditempel di ruang-ruang publik. Orang nanti ngumpul di situ baca bareng-bareng. Tapi kalau sekarang saat ini terjadi sesuatu di belahan dunia, mungkin dalam beberapa detik, beberapa menit itu sudah sampai informasinya ke kita. Makanya pemimpin sekarang dihadapkan dengan masa informasi. Lalu ada stabilitas. Kalau zaman dulu bicara soal stabilitas, kemudian zaman sekarang kalau memimpin ya tetap kita bicara stabilitas. Tapi di saat yang bersamaan, pemimpin juga tadi kata Pak Bambang punya tuntutan. Mereka dituntut untuk selalu melakukan perubahan-perubahan ke arah yang positif tentunya ya, inovatif gitu. Kemudian kalau zaman dulu nilai yang dipegang adalah kontrol. Pemimpin itu memegang, pemimpin itu mengatur, pemimpin itu membentuk orang-orang yang ada di bawah. Tapi kalau zaman sekarang bahasanya bukan kontrol tapi memberdayakan. Ya, pemimpin itu harus bisa memberdayakan orang-orang yang ada di bawah. Jadi mungkin ada beberapa individu yang menjadi pemimpin kemudian memiliki ketakutan kalau orang-orang di bawahnya ini memiliki kemampuan yang baik, bisa jadi nanti kepemimpinannya akan diambil alih. Tapi sebetulnya pemimpin itu harus memberdayakan yang ada di bawah. Oke. Bagaimana pada saat dia memimpin, orang-orang yang dia pimpin itu menjadi lebih baik. Gitu ya, bukan hanya sekedar dijadikan alat untuk memuluskan kepemimpinannya. Tapi bagaimana kepemimpinan dia itu bisa memberdayakan orang-orang yang ada di bawahnya. Lalu kalau zaman dulu kental dengan kompetisi, kalau zaman sekarang kita bicara soal kolaborasi. Ya, kolaborasi. Kita melihat kalau zaman dulu mungkin banyak negara yang saling senggol gitu ya, bahkan sampai pecah perang dunia beberapa kali, bahkan hampir jangka waktunya luar biasa panjang. Kalau zaman sekarang banyak negara justru mereka berkolaborasi. Ya, mereka bahkan membuat wadah-wadah di mana banyak negara dari berbagai macam aspek, dari berbagai macam organisasi, dan mereka bisa kolaborasi. Lalu kalau zaman dulu bicara soal barang, ya, kalau zaman sekarang pemimpin itu bicara soal orang dan relasi, strong relationship. Ya, bagaimana relasi ini juga sebetulnya tidak hanya di internal orang yang dia pimpin, tapi juga bagaimana relasi yang dia bangun dengan pemimpin yang lain, dengan kelompok yang lain, organisasi yang lain. Kalau zaman dulu pemimpin itu bicara soal keseragaman, zaman sekarang pemimpin bicara soal keanekaragaman. Ya, nggak bisa lagi semua orang, setiap individu itu dibentuk, di-shape menjadi satu individu yang sama. Zaman sekarang keberagamannya luar biasa. Keberagamannya cara berpikir, keberagaman sifatnya, keberagaman preferensi, dan itu semua harus diakomodir oleh pemimpin-pemimpin di zaman sekarang. Ya, dengan arus informasi yang luar biasa, jadi banyak sekali disrupsi di struktur sosial. Akhirnya pemimpin itu harus bisa juga deal dengan yang namanya keanekaragaman. Nggak bisa enggak kalau zaman sekarang. Oke, nah lalu kalau kita bahas dari sudut pandang yang lain lagi adalah asal-usul. Ya, jadi nih ya, pemimpin itu memang bisa dikaji dari banyak hal. Kalau tadi ada jangka waktu, kemudian ada masa ke masa. Sekarang kita bicara soal dari mana sih asal-usulnya. Ada dua pendapat yang mengatakan leaders itu dilahirkan, ada yang berpendapat leaders itu diciptakan, dalam artian dibentuk, dalam artian ada pendidikannya begitu ya. Nah, sebetulnya kalau di zaman sekarang dua pendapat besar ini tidak lagi terkotak-kotakan seperti dulu. Sudah tidak lagi terkotak-kotakan seperti dulu. Tapi kalau kita mau lihat di zaman sekarang, kepemimpinan itu born yes, dilahirkan iya, dibentuk juga bisa. Gitu ya. Kalau kita gabungkan dua konsep ini, maka kita akan punya 3 poin yang penting sebenarnya asal-usul kepemimpinan. Ada kepemimpinan sifatnya genetika. Ini yang dilahirkan. Memang dia dari lahir dia sudah punya sifat-sifat
bawaan lahir yang memang sebetulnya menjadi syarat untuk jadi pemimpin yang baik. Misalnya tadi ada jujur, ada disiplin, ada tegas, visioner, segala macam. Dia dari lahir tanpa pendidikan tertentu, emang itu udah nilai yang dia bawa. Maka kepemimpinan itu bisa lahir dari genetika. Tapi kalau kita mengkaji juga apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ada di sebelah kanan, maka bakat itu bisa ditempa melalui kesempatan. Orang bisa aja dia punya kemampuan soft skill untuk memimpin, tapi dia tidak pernah mendapati dirinya dalam suatu kondisi di mana dia bisa memimpin, maka mungkin tidak akan terpakai itu kemampuan memimpinnya. Tapi bisa jadi juga ada orang yang memang secara lahir tadi dia punya bekal untuk menjadi pemimpin, kemudian dia lahir di kondisi di mana memang memungkinkan dia untuk menjadi pemimpin, dia punya kesempatan, dia punya situasi yang mendukung, akhirnya dia nyemplung ke situ dan akhirnya ditempa. Tapi ada juga orang yang mungkin lahirnya ya tidak apa ya, bukan sosok pemimpin yang ideal. Tapi kemudian ditopang dengan pengetahuan melalui pendidikan pelatihan, bisa jadi dia nanti menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, tentu pengkotak-kotakan seperti ini, saya rasa di zaman sekarang sudah kurang relevan kalau menurut saya ya, karena arus informasi begitu luas. Setiap orang bisa belajar banyak dari manapun, kapanpun, selama dia punya akses informasi. Semua orang bisa belajar sebetulnya poin-poin kepemimpinan itu apa. Tapi apakah semua orang yang belajar kepemimpinan bisa jadi pemimpin yang baik? Belum tentu. Gitu ya. Apakah semua orang yang lahir dengan bakat-bakat kepemimpinan itu bisa menjadi pemimpin? Belum tentu juga. Ya, karena ada banyak aspek yang ini ya. Bisa jadi orang punya bakat tapi dia tidak punya kesempatannya. Ya. Oke. Nah, ini adalah teori-teori atau perspektif pendekatan sudut pandang yang digunakan oleh beberapa ahli untuk mengkaji model-model kepemimpinan. Ya, kalau kita dari McShane 2008, dia melihat dari kompetensi atau sifat. Ada perilaku, ada kontingensi, ada transformational, ada implicit leadership. Kalau Kreitner mengatakan ada sifat, perilaku, situasional, transaksional, karismatik, dan tambahan. Schermerhorn mengatakan ada perilaku, sifat, kontingensi, dan teori-teori baru. Nah, berbeda, walaupun memang ada beberapa poin yang sama. Kalau saya boleh garis bawahi, ada poin yang sama, itu adalah kompetensi atau sifat, lalu juga perilaku. Ya, dari tiga pandangan ini, ada poin yang sama, ya, kompetensi atau sifat dan juga perilaku. Nah, tentu perspektif yang lain juga penting kalau memang kita mau belajar kepemimpinan. Ya, ada. Jadi kalau mungkin kita kelompokkan, ada sifat dan perilaku tadi, ya, yang memang juga muncul di pendapat para ahli. Kemudian ada teori-teori yang sifatnya situasional atau kontingensi. Ada teori transaksional dan transformasional. Ada teori implisit. Ada teori yang karismatik. Ada juga kepemimpinan bersifat substitusi. Nah, ini nanti kita akan pelajari di beberapa pertemuan ke depan. Ada yang di sebelum UTS, ada yang setelah UTS. Nanti kita sambil berjalan perkuliahan. Tapi yang akan kita bahas hari ini adalah teori sifat. Ya, kita mulai dari atas dulu. Teori sifat. Nah, sifat itu apa sih gitu ya? Jadi teori sifat ini menekankan pada faktor genetik tadi. Teori sifat adalah teori yang mengatakan bahwa kepemimpinan itu memang sangat dipengaruhi oleh sifat atau karakteristik bawaan seseorang. Oke, artinya ditekankan pada sisi genetiknya. Keberhasilannya ditentukan oleh sifat-sifat yang ia bawa saat lahir, gitu ya. Akhirnya poinnya adalah bagaimana pemimpin itu bisa berbeda dari orang lain karena dia punya sesuatu, punya bakat yang memang dia bawa dari lahir, gitu ya. Nah, inti teorinya adalah pemimpin itu dilahirkan, bukan dibentuk atau direkayasa. Ini untuk teori sifat ya. Untuk teori sifat mengatakan pemimpin itu dilahirkan dan bukan dibentuk. Ya, karena memang itu sifat bawaan. Kepemimpinan itu adalah sebuah sifat bawaan genetik. McShane tahun 2008 mengatakan bahwa sifat-sifat pemimpin itu paling tidak ada 6 poin ya. Ada drive, kemudian ada motivasi memimpin, ada kepercayaan diri, ada kecerdasan. Kalau kita bicara aspek bisnis, ada yang namanya pengetahuan bisnis. Kalau ada juga yang namanya kecerdasan emosional. Ya, lalu Robbins di tahun 2009 menambahkan 6 poin tadi dengan 2 poin tambahan, yaitu adalah kejujuran dan extraversion. Ya, jadi 2008 McShane mengatakan ada 6 poin. Kemudian Robbins 2009 mengatakan kepemimpinan itu harus ditambah dengan kejujuran dan extraversion. Ya, tadi saya rasa teman-teman ada yang
menyebutkan ya di kolom chat tadi, ada yang mengatakan soal motivasi, ada yang berbicara soal kepercayaan diri, ada yang berbicara soal kejujuran gitu ya. Nah, itu adalah sifat. Itu adalah bagian dari poin-poin yang menurut teori ini adalah hal yang penting untuk seorang pemimpin ya dalam teori sifat. Oke, kita bahas satu-satu. Drive ya, drive itu seorang pemimpin harus memiliki dorongan kuat dari dalam untuk selalu melakukan berkarya, berprestasi dan melakukan hal terbaik. Ya, dia itu harus punya dorongan dari dalam dirinya untuk selalu melakukan sesuatu. Ya, melakukan sesuatu untuk berprestasi, untuk berinovasi misalnya. Ya, karena tadi pemimpin itu dihadapkan dengan berbagai macam masalah, pemimpin itu akan dihadapkan dengan berbagai macam kondisi. Terkadang cara memecahkan satu masalah yang masalah ini berbeda. Bisa jadi masalahnya sama tapi terjadi di era yang berbeda, maka penyelesaiannya juga harus berbeda. Walaupun mungkin permasalahannya mirip-mirip. Bisa jadi seperti itu. Oke, makanya pemimpin itu harus punya drive. Ya, nggak bisa orangnya pasif, orangnya harus aktif. Ya, pemimpin itu harus aktif. Lalu motivasi memimpin. Pemimpin itu harus selalu berusaha mendapatkan kekuatan agar mampu mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Ini kita sudah bahas di pertemuan yang sebelumnya ya. Pemimpin itu dia bisa jadi pemimpin karena memang dia didengar oleh orang. Apa yang dia katakan, ide-ide dia, pemikirannya, kalimatnya itu menjadi sesuatu yang diiyakan oleh banyak orang. Jadi mungkin tidak semua. Tadi ya Pak Bambang sudah mengatakan ada orang yang akan speak up, dia nggak suka, ada orang yang langsung keluar, ada orang yang nggak peduli, diem aja deh. Nah, artinya apa yang dilakukan seorang pemimpin itu akan sangat diperhatikan oleh orang-orang yang ada di bawahnya, dan itu akan mempengaruhi bagaimana mereka bersikap. Ya, makanya pemimpin itu harus selalu berusaha agar dia bisa mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Ya, sehingga keputusan dia didukung, ya, kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya tadi ya tidak melakukan pemberontakan, tidak ada yang melawan, tidak ada yang tidak terjadi tidak terjadi pertentangan dalam internal. Jadi hal yang penting untuk bisa mempengaruhi dan meyakinkan. Lalu integritas, tadi teman-teman ada yang bahas soal integritas, pemimpin harus memiliki prinsip perkataan sesuai perbuatan. Dia harus punya integritas yang tinggi. Kalau dia bilang A, gitu ya, maka ya yang dilakukan A. Gitu ya, dia nggak, pemimpin itu nggak boleh meleot gitu ya. Dia sekarang bilang A, besok bilang B. Nanti kalau kondisi berubah lagi dia bilang C. Gitu ya. Sebenarnya pemimpin itu harus punya integriti yang tinggi. Kalau dia bilang A, dia punya pendirian yang teguh dengan apa yang dia perjuangkan. Ya, dia punya pendirian teguh dengan apa yang sedang dia lakukan. Ya, selama itu adalah hal yang benar, maka pemimpin itu harus punya integritas ini. Dia harus kuat dalam melakukan apa yang memang sedang ia kerjakan. Lalu ada kepercayaan diri ya, pemimpin itu harus punya keterampilan, kemampuan supaya dia bisa mewujudkan apa yang dituju atau apa yang ingin dicapai organisasinya. Ya, dia harus percaya diri. Dia yakin bahwasanya dia bisa. Kalau seorang pemimpin tidak yakin dirinya bisa memimpin, gimana dia memimpin? Kalau dirinya aja nggak yakin, apalagi orang lain. Gitu ya. Kalau seorang pemimpin tidak punya kepercayaan diri, pemimpin itu harus tampil di ruang-ruang publik. Paling tidak, kalau misalnya kita memimpin di sebuah perusahaan, paling tidak sebagai pemimpin kita akan tampil di hadapan karyawan-karyawan, pegawai-pegawai. Kalau kita bicara pemimpin dalam konteks kenegaraan, pemimpin itu akan harus hadir, harus memunculkan dirinya di ruang-ruang publik, dilihat oleh masyarakat, dilihat oleh negara-negara lain. Kalau orangnya nggak percaya diri, gimana mungkin dia bisa tampil di ruang publik seperti itu? Makanya menjadi penting. Ya, nanti kan bisa dilihat orang yang percaya diri atau enggak itu bisa dilihat dari body language-nya. Cara dia bicara, cara dia berdiri, cara dia jalan. Gitu ya. Orang yang nervous sama orang yang confident pasti beda. Ya, makanya tadi pemimpin itu harus bisa membentuk citra dirinya. Salah satu bentuk citra diri yang bisa dikejar oleh pemimpin adalah bagaimana menampilkan dirinya inilah orang yang memang punya confidence yang tinggi. Ya. Orang akan yakin ngelihat dia, oh dia mah kalau ngomong tuh tegas. Dia kalau tampil di ruang publik, dia body language-nya enak untuk dilihat. Orangnya nggak meyot-meyot, orangnya nggak geber ya. Jadi kalau dia bicara di ruang publik, tangannya gemeter gitu ya, nggak. Ya, tapi orangnya tuh tegap gitu ya. Kemudian bicaranya lantang. Ya, lalu dicecar dengan pertanyaan, dia selalu bisa jawab. Gitu ya. Dan dia tadi punya integritas. Dia melakukan apa yang memang dia katakan. Dia berpegang teguh apa yang ingin dicapai. Jadi sangat penting kepercayaan diri. Kecerdasan intelektual. Ya, tidak hanya soal bagaimana mengatur apa-apa yang ada di internal atau eksternal ya, dalam artian hubungan sosial di antara masyarakat, hubungan sosial di antara orang-orang yang dipimpin. Tapi pemimpin juga harus punya kecerdasan intelektual. Dia harus pintar ya untuk mengumpulkan, menyatukan, menafsirkan banyak informasi. Ya, menciptakan misi, menyelesaikan masalah dan membuat berbagai keputusan yang tepat.
Kalau seorang pemimpin tidak punya kemampuan intelektual yang baik, ini susah. Ya, karena masalah yang dihadapi kompleks. Ya, kayak misalnya tadi yang dicontohkan oleh Pak Bambang misalnya pada saat beliau pergi ke Korea Selatan lalu ada jamuan makan gitu ya, tentu tidak mungkin sistemnya dibangun sedemikian rupa kalau tidak ada kecerdasan intelektual di balik itu. Ya, pasti ada orang, ya, ada pemimpin di sana yang memang dia paham. Oke, tamu kita adalah ada yang muslim, ada yang non muslim. Maka semua harus diakomodir kebutuhannya. Ya, dia harus paham tuh bagaimana tadi mengumpulkan, menyatukan, menafsirkan berbagai informasi. Kalau dia sudah dapat informasi itu, apa yang harus saya lakukan? Oke, makanannya dikasih tanda ya. Nanti tolong diingatkan untuk tamu-tamu kita yang muslim supaya tidak memakan makanan-makanan tertentu misalnya. Itu kan bentuk dari implementasi kecerdasan intelektual seseorang. Ya, pemimpin juga sama. Ya. Kita melihat seorang pemimpin dibantu oleh banyak orang untuk memberikan dia informasi, untuk memberikan banyak masukan gitu ya. Tapi pada akhirnya informasi dan masukan-masukan yang diberikan akan dibentuk menjadi sebuah kebijakan kan oleh pemimpinnya. Ya, kalau misalnya saya seorang pemimpin, kemudian saya punya beberapa jajaran, yang satu ngasih tahu urusan keuangan, yang satu ngasih tahu urusan human resource, ya, yang satu lagi ngasih tahu urusan operasional. Kemudian mereka kasih laporan ke saya, kemudian mereka kasih rekomendasi kira-kira apa sih yang harus dilakukan untuk menangani masalah yang terjadi. Tapi kalau misalnya saya seorang pemimpin, kemudian membaca reportnya aja nggak ngerti, gitu ya, bahkan tidak tahu bagaimana mengcombine informasi-informasi itu untuk kemudian disusun menjadi sebuah disusun menjadi sebuah kebijakan, sama aja bohong, gitu ya. Makanya harus punya kecerdasan intelektual. Lalu ada juga pengetahuan bisnis. Kalau kita ngomongin konteks bisnis ya, pemimpin harus punya pemahaman yang baik tentang bisnis, tentang lingkungan bisnis, di mana bisnisnya dijalankan. Ya, betapa banyak kita melihat bisnis-bisnis itu dilakukan tidak hanya di satu tempat gitu ya, tapi di banyak tempat. Kita bisa melihat banyak sekali yang namanya bisnis itu dilakukan di berbagai regional gitu ya. Let's say misalnya saya punya pabrik mobil, misalnya saya adalah produsen mobil. Pada saat saya mau jual mobil di Amerika, saat saya mau jual mobil di Asia, tentu harus disesuaikan. Saya mau jual mobil di daratan Eropa yang jalanannya cenderung mulus, udaranya dingin, dibandingkan dengan saya jual mobil di Indonesia yang udaranya cenderung panas, kemudian jalanannya kurang bagus. Tentu harus ada yang disesuaikan dong. Ya. Nah, di situ bagaimana menyesuaikannya? Apa yang harus dilakukan? Persiapannya apa saja? Gitu ya. Tentu itu harus didukung pengetahuan bisnis. Makanya kalau kita berbicara soal kepemimpinan dalam bisnis, tidak hanya dia punya interpersonal yang baik sebagai seorang pemimpin, tapi juga knowledge tentang dunia bisnisnya perlu dibangun. Ya. Nah, makanya tadi ya di dalam dikotomi kepemimpinan ada yang mengatakan pemimpin itu dilahirkan, ada yang mengatakan pemimpin itu diciptakan. Kalau kita bicara dalam konteks bisnis, itu harus dikombine. Harus dikombine karena ada orang-orang memang lahir dengan pemahaman soal ada orang-orang yang lahir punya karakteristik seorang pemimpin. Ada orang-orang yang lahir memang dia secara naluriah dia pintar berdagang. Ya, tapi berdagang dengan mengelola sebuah entitas bisnis yang besar pasti beda. Ya, makanya bisa aja dia lahir dengan karakteristik seorang pemimpin, tapi dia juga kemudian harus belajar di tempat untuk bagaimana mengelola sebuah bisnis. Bisa kuliah, bisa ikut workshop, gitu ya. Jadi banyak hal yang sebenarnya harus dilakukan. Jadi memang pada akhirnya kalau kita bicara dalam konteks bisnis, pemimpin itu tidak bisa hanya sekedar dilahirkan saja, tapi dia juga harus belajar dan ditempa gitu ya. Karakter yang dia bawa dari lahir. Kemudian kecerdasan emosional, ya, pemimpin harus bisa mengendalikan diri, ya, memiliki sikap dewasa dalam menghadapi berbagai kondisi. Tadi di beberapa sikap-sikap negatif yang teman-teman sebutkan ya, tadi yang dibahas juga ada julid misalnya, ya, senang aja ngomentarin orang gitu ya. Kalau ada yang berkata sesuatu, dia sebagai pemimpin nimbalin, apalagi kalau sesuatu yang misalnya tidak sejalan dengan kebijakan dia akan nimpalin misalnya dengan mungkin dengan kalimat-kalimat yang kurang pantas. Nah, itu kita perlu pertanyakan tuh kecerdasan emosional pemimpin yang seperti itu. Karena dia harus bisa mengendalikan diri dan tenang. Ya, kalau kita menampilkan diri di publik sebagai seorang pemimpin, pasti akan ada pro dan kontra. Pasti akan ada orang yang setuju dan tidak. Pasti akan ada orang yang memuji dan ada orang yang mencibir. Gitu ya. Dipuji mah mungkin banyak orang ya senang.
ya fine-fine aja. Tapi bagaimana saat Anda menjadi seorang pemimpin, kemudian cibiran lebih banyak daripada pujian? Oke, itu perlu kecerdasan emosional untuk menghandle itu semua. Ya dia harus tetap tenang, dia harus ya udah biarin aja. Dia tadi punya integritas. Oke, dia tahu bahwasanya dia punya program yang bagus. Ya dalam jangka pendek mungkin belum terlihat, tapi nanti jangka panjang akan terlihat efeknya. Ya udah biarin aja orang mencibir, nanti orang juga akan ngerti arah kebijakan saya misalnya seperti itu. Kejujuran ya, tadi ini banyak sekali di-mention oleh teman-teman, pemimpin itu harus berjujur, dia harus sesuai dengan apa yang dia apa yang dia janjikan gitu ya. Kemudian kalau dia buat salah, dia oke ya, ini adalah kesalahan saya. Pemimpin bukannya nggak boleh salah, pemimpin juga manusia, pasti ada salahnya. Cuman bagaimana kemudian saat dia melakukan sebuah kesalahan, dia bisa mengakui dan apa yang sudah dilakukan. Ini wajar, dan kita sebagai individu juga pasti seperti ini. Ya, jadi kejujuran adalah poin penting gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin lagi banyak isu-isu korupsi, ya mungkin itu adalah salah satu adalah permasalahan di karakteristik yang ini, kejujuran seorang pemimpin. Itu kenapa kok mereka bisa sampai korupsi sih? Gitu ya. Apa yang kurang gitu loh. Kemudian ada extraversion. Pemimpin harus energik, semangat, suka bergaul dan tegas. Jadi pemimpin itu susah kalau orangnya introvert gitu ya. Senang itu diem aja di balik layar, dia lebih senang sendiri gitu. Pemimpin itu sulit kalau seperti itu. Pemimpin itu harus tadi ya menampilkan dirinya memang di ruang publik. Pemimpin itu harus terlihat gitu ya, terlihat nggak cuma misalnya tidak cuma hanya simbol gitu, ini pemimpin kita ini nih. Tapi kadang-kadang kita bertanya, oke, dia udah dipilih nih jadi ini, tapi dia kerjanya ngapain sih? Saya nggak pernah lihat tuh dia di berita misalnya, saya nggak pernah lihat tuh dia bikin konferensi pers, saya nggak pernah lihat tuh dia bikin bikin di berita-berita, dia nggak pernah ada tuh. Padahal dia udah diangkat 1, 2, 3 tahun misalnya. Nggak bisa pemimpin seperti itu. Pemimpin harus kelihatan, fisiknya dia ada terlihat. Ya, dia harus terlihat juga apa yang dikerjakan. Dia harus terlihat juga pemikiran-pemikirannya. Ya, dia juga harus bisa berbaur dengan banyak orang. Ya, makanya perlu kepercayaan diri tinggi tadi, karena pemimpin itu harus extraversion ini, energik, semangat, suka bergaul dan tegas. Nggak bisa orangnya meleyek-meleyek, kemudian disuruh ngomong di muka publik tuh gemeteran gitu. Kemudian ngomongnya jadi bingung. Ya, jadi banyak kemudian apa yang mau disampaikan akhirnya nggak tersampaikan karena dia tegang, karena dia mungkin sebenarnya orangnya lebih senang sendiri, dia nggak sanggup untuk bicara di depan umum. Pemimpin nggak bisa seperti itu. Ya, jadi ini adalah penting ya, extraversion. Oke, lalu ada kreativitas. Pemimpin itu harus kreatif. Ya, dia harus memiliki ide-ide yang bagus agar dia mampu menghadapi berbagai situasi. Ya, tadi ya, memimpin di zaman sekarang dengan arus informasi yang luar biasa deras dibandingkan dengan memimpin di mungkin di tahun-tahun 90-an, 80-an, di mana arus informasi tidak sederas dan semudah sekarang diakses. Pasti beda. Permasalahannya berbeda, gitu ya. Bagaimana menanganinya berbeda. Oke, zaman sekarang kita bikin salah sedikit sebagai pemimpin, salah ngomong dikit aja. Salah ngomong dikit aja sebagai seorang pemimpin, atau kayak gini, dosen salah ngomong dikit aja di ruang kampus, bisa jadi nanti direkam atau nanti disebarkan kemana-mana jadi rame. Ya, pemimpin juga sama. Salah ngomong sedikit disebar, kemudian dikatakan bisa jadi ini menyinggung sekelompok masyarakat, bisa jadi masalah hukum. Oke. Nah, makanya tentu bagaimana bersikap seorang pemimpin di zaman sekarang dengan seorang pemimpin yang di zaman era di mana informasi masih sulit, itu pasti akan berbeda. Ya, perlu ada kreativitas bagaimana menghadapi. Apalagi zaman sekarang kita melihat ada pergeseran kebiasaan masyarakat. Ya, dari bagaimana cara mereka mengakses informasi, kemudian kita juga melihat bagaimana generasi-generasi muda ini orang-orang yang suka sesuatu yang simpel. Nah, ini yang kadang menjadi permasalahan di kita. Ya, orang-orang yang memimpin di kita adalah orang-orang yang katakan baby boomer gitu ya, orang-orang yang suka dengan birokrasi yang ketat, semua itu serba panjang, semua itu serba harus ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Sedangkan orang-orang yang akan mengakses layanan itu adalah orang-orang yang suka dengan sesuatu yang simpel. Ya, generasi-generasi muda, kayak teman-teman misalnya. Pasti malas kan kalau disuruh ini birokrasinya gini panjang banget prosesnya. Ya. Kadang kita nggak bisa apa-apa juga karena memang yang pegang pucuk kepemimpinan, yang punya program adalah orang-orang yang mungkin mereka ditumbuh besar dalam birokrasi yang seperti itu. Nah, makanya pemimpin. Tapi kita lihat juga banyak kok pemimpin-pemimpin yang mungkin mereka berasal dari generasi itu, tapi mereka bisa punya ide-ide atau visi-visi yang sesuai dengan zamannya,
bahkan jauh ke depan, gitu ya, sehingga meskipun dia dari generasi yang berbeda, tapi dia bisa mengakomodir kebutuhan dan gaya preferensi generasi sekarang dengan baik. Kreativitasnya tinggi. Lalu ada fleksibilitas, pemimpin itu harus luas, tidak kaku, namun tetap memiliki ketegasan. Dia harus menyesuaikan dengan berbagai kondisi. Ya, jadi kalau kita lihat poin-poin ini sebetulnya semuanya banyak yang saling terkoneksi ya di teori sifat ini. Ini juga saya rasa adalah poin-poin sifat atau karakteristik yang teman-teman juga ya tadi sudah bisa lah ungkapkan sendiri ya. Kayaknya tanpa belajar juga teman-teman pasti kepikiran, oke, pemimpin itu harus tegas, pemimpin itu harus jujur, pemimpin itu harus integritasnya tinggi segala macam. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang jamak sebetulnya, sesuatu yang umum ya teori kepemimpinan ini. Tapi ada tapinya. Menurut Horner nih ya, teori sifat pada saat teori sifat itu terungkap, banyak peneliti melakukan penelitian lanjutan, gitu ya. Tapi tidak ada jawaban yang valid dan jelas mengenai berbagai sifat yang secara konsisten mampu menggambarkan tipe kepemimpinan yang efektif. Selain itu, teori ini juga tidak mampu menggambarkan hubungan yang jelas antara bawahan dan atasan serta situasi pekerjaan. Jadi dikritik nih teori sifat. Ya, tadi memang ada poin-poin sifat-sifatnya ya jujur, adil, segala macam tegas. Tapi itu kan gambaran ideal seorang pemimpin, ya nggak? Apakah semua pemimpin akan seperti itu? Apakah semua pemimpin bisa sesempurna itu? Saya rasa sulit nyari yang benar-benar saklek textbook gitu ya. Ini adalah pemimpin yang ideal, textbook seperti yang dijabarkan oleh teori sifat. Susah nyari yang kayak gitu. Ada orang yang dia bisa memimpin. Ada orang yang dia bisa dia misalnya dia punya kejujuran, dia punya integritas, tapi mungkin dia tidak suka atau tidak terampil menampilkan dirinya di ruang publik. Sedangkan tadi kan pemimpin itu harus bergaul, dia harus bisa mengemukakan pendapat. Ya, ada nggak pemimpin yang kayak gitu? Ada pasti. Ya, tapi dia jadi pemimpin. Ada. Ada juga mungkin pemimpin-pemimpin yang kita pernah bahas di minggu lalu. Ada orang-orang dipilih menjadi pemimpin bukan karena dia mungkin punya kapabilitas secara soft skill ataupun secara intelek, tapi dia dijadikan pemimpin karena memang dia adalah orang yang didengar oleh lingkungan sekitarnya. Ya, dia adalah orang yang diterima oleh lingkungan sekitarnya. Walaupun mungkin kalau kita bicara intelektual, kemampuan memimpin, ada orang lain yang lebih baik. Tapi orang yang lebih baik ini nggak terlalu cocok nih sama orang-orang yang akan dipimpinnya nanti. Maka diambil satu orang yang lebih membaur dengan lingkungan sekitarnya. Nah, nanti dibuatlah tim yang akan mendukung dia dalam membuat kebijakan-kebijakan. Bisa jadi seperti itu. Artinya kan dia punya ada poin-poin leadership yang sebenarnya dia tidak punya. Nah, inilah yang kemudian dikritik dari teori sifat ini. Itu sulit mencari sosok pemimpin yang 100% textbook seperti yang dikatakan teori. Dan teori ini juga tidak menggambarkan bagaimana hubungan antara bawahan atasan dan juga situasi pekerjaan. Karena kalau kita bicara soal kepemimpinan ya, ada yang sifatnya itu kita bicara soal relationship yang horizontal, misalnya sama pemimpin atau berada di level kepemimpinan yang sama, tapi kita juga akan berbicara soal yang vertikal. Bisa jadi pemimpin itu juga harus bicara dengan orang-orang di bawahnya. Nah, bagaimana cara komunikasi yang digunakan, bagaimana bagaimana mengayominya yang ada di bawah, itu tidak terlalu dibahas di sini. Walaupun mungkin tadi ada dikatakan suka bergaul dan segala macam. Bergaul dalam konteks sosial dengan bergaul pada saat kita ada di struktur organisasi tertentu pasti beda. Ya, pasti beda. Nah, makanya teori ini dikritik di sini oleh Horner. Gitu ya. Poin-poinnya bagus, poin-poinnya saya rasa poin-poin yang fair untuk dikatakan sebagai karakteristik pemimpin yang ideal. Gitu ya. Kita bisa jadikan rujukan sebagai mencari pemimpin yang bagus. Ya. Tapi tadi ada yang tidak bisa tergambar semuanya. Nah, ini yang jadinya sulit. Gitu ya. Makanya kenapa kepemimpinan ini dikatakan sesuatu yang kompleks, yang akhirnya melahirkan paradigma yang berbeda. Karena kita udah bikin poin-poin yang idealnya aja, ternyata masih nggak bisa diimplementasikan 100%. Artinya harus ada, akhirnya pasti kalau sudah seperti ini, ada celah-celah seperti ini, pasti akan ada peneliti lain, periset lain, pemikir lain, yang mencari sudut pandang lain dalam mengkaji kepemimpinan. Ya, makanya tadi, ada yang fokus ke sini, fokus ke sana. Dia karena apa? Abstrak. Yang jadi pemimpinnya kan manusia. Manusia itu kan abstrak, tidak ada yang sama semuanya. Jadi ya. Nah, makanya teori kepemimpinan kalau dilihat dari sifat ini akhirnya cukup dikritik.
Ya, ada kritiknya. Nanti kita akan masuk ke teori-teori yang lain, ya, termasuk juga pada falsafah kepemimpinan. Saya mungkin nanti akan coba upload di Live Unpad. Kalau yang ini udah ada di Live Unpad ya, teman-teman sudah bisa akses di Live Unpad. Kalau yang falsafah saya belum upload. Falsafah saya mungkin akan upload nanti, teman-teman bisa baca sendiri. Karena kalau kita bicara soal falsafah, itu akan lebih rumit lagi. Ya, akan lebih rumit lagi kalau kita bicara soal falsafah kepemimpinan. Bagaimana pasti pola pikir yang digunakan akan berbeda, sudut pandangnya berbeda, gitu. Nanti kesimpulan diambil mungkin berbeda, gitu ya. Dan apalagi kepemimpinan itu dihadapkan pada masa dan kondisi yang berbeda. Oke? Ya, materinya itu. Saya rasa cukup ya kalau untuk materinya mah. Sudah jam berapa? Di jam 9 ya. Sudah 1,5 jam. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan materi hari ini? Jelas ya? Bapak, saya mau tanya deh, Pak. Oke, ntar. Ini siapa? Ini ada Damara, terus ini siapa yang nanya? Sorry. Siapa ini yang mau nanya tadi, yang suaranya? Yang perempuan? Rumendita, Pak. Oke, Mangga. Tadi kan dijelasin kalau paradigma baru itu menjelaskan pemimpin itu udah bukan bicara lagi soal stabilitas, tapi gimana dia beradaptasi ketika ditempatkan di tempat-tempat yang berbeda, Pak. Berarti apa bisa disebutkan kalau paradigma baru ini menggugurkan istilah the right man, the right place gitu, Pak? Karena pemimpin seharusnya bisa siap ditempatkan di mana saja. Oke, the right man in the right place itu kita bicara soal kebutuhan satu posisi ya, dengan skill yang dimiliki oleh seseorang. Apakah kalau kita bicara soal perubahan, sorry ya, saya balik lagi deh ke slide-nya. Mana tadi? Nah ini, ya, stabilitas dan perubahan. Saya rasa gini, kalau kita bicara soal teori the right man on the right place, itu kita bukan bicara saya rasa tidak menggugurkan teori itu ya. Karena kalau kita bicara soal gini, perubahan itu adalah bagaimana seorang pemimpin dia senantiasa bisa tadi saya katakan ya, perubahan pemimpin yang dilakukan oleh pemimpin itu adalah sesuatu yang arahnya lebih baik. Yes, ke arah yang lebih baik. Kalau ke arah yang lebih baik, kita punya misalnya gini, saya punya program tertentu. Ya, saya mau bikin program A. Ya. Kemudian program A ini adalah sebetulnya revisi dari program sebelumnya. Katakanlah program sebelumnya fokus kepada sisi kesehatan, program sekarang saya ingin, udah deh karena masalah kesehatan sudah selesai, saya mau fokus kepada program yang sifatnya adalah membangun ekonomi. Ya, misalnya gitu. Nah, kalau kita masukin teori the right man in the right place dalam kondisi itu, apakah orang yang tepat untuk menghandle masalah kesehatan dengan orang yang tepat untuk menghandle masalah ekonomi itu sama? Kalau menurut Armendita sama nggak? Beda, Pak. Beda dong. Nah, artinya pada saat kita melakukan perubahan, the right man on the right place itu tetap harus dilakukan. Karena masalah yang dihadapi kan berbeda. Pada saat masalah yang dihadapi berbeda, requirement-nya beda, penanganannya berbeda, orang yang harus dikasih amanah juga beda. Artinya the right man on the right place itu kan selalu digunakan, dan nggak bisa enggak. Akan selalu digunakan. Kalau menurut saya gitu sih, Arumendita. Berarti intinya bagaimana cara kita menjadi the right man in the right place itu, Pak, perubahannya itu. Gimana? Ini kalau yang saya tangkap tuh berarti kayak perubahan itu digunakan agar kita menjadi the right man on the right place gitu. Oh enggak, bukan perubahan kita as a person ya, tapi masalahnya pemimpin itu harus membuat perubahan dalam artian gini, apa yang dia kerjakan hari ini, ya dia kan punya visi panjang tuh. Nah, visi panjang dia adalah melakukan perubahan agar hari ini, agar masa depannya nanti lebih bagus dari hari ini. Capaian-capaian dia di masa yang akan datang lebih bagus dibandingkan hari ini. Kalau kita tarik ke dalam dalam struktur organisasi misalnya, tadi yang saya contohkan, saya pemimpin, saya punya program, kemudian saya butuh orang yang bantu saya, ya, untuk program saya ini lebih bagus. Maka misalnya tadi yang saya beri amanah untuk mengerjakan program itu adalah orang yang berbeda. Karena apa? Karena fokus programnya sudah berbeda misalnya. Ya, nah itu kan tadi perubahan the right man in the right place dalam konteks saya sebagai pemimpin. Saya memilih orang yang tepat, menaruh orang yang tepat di posisi yang tepat pada saat saya melakukan alih fokus alih fokus kepemimpinan misalnya. Saya mau ngejar yang lain. Nah, kalau yang saya tangkap dari statementnya Nurung ini adalah mungkin Nurung nangkapnya saya sebagai seorang pemimpin dipindah-pindahkan dari satu posisi ke posisi yang lain gitu ya. Bukan kayak konteksnya gimana? Yang kemarin loh, Kemenkes itu loh, Pak. Kan bukan dari orang kesehatan kan, Pak. Nah itu sih saya ngaitinnya.
Oh iya 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 iya. Oke oke oke, betul betul. Ya, itu adalah apa namanya? Ya kalau kita bisa kalau kita bicara di level kementerian, kita berbicara politik ya. Itu bicara politik ya, itu ya kalau kita masukin politik ya rumit lagi. Tapi memang kepemimpinan nggak bisa lepas dari politik sebetulnya. Nah, misalnya ya saya ditempatkan, misalnya adalah saya orang ekonomi misalnya, saya ditempatkan kemudian untuk jadi Kemenkes misalnya, ya. Tentu itu adalah berbeda, itu berbeda. Tapi biasanya gini, pemimpin pasti punya pertimbangan kenapa misalnya saya yang ditempatkan di posisi itu. Misalnya saya orang ekonomi, tapi saya ditempatkan jadi Kemenkes misalnya saya. Kenapa saya ditempatkan di Kemenkes? Oh ternyata dia melihat, oh saya memang orang ekonomi, tapi misalnya riset-riset saya ekonomi kesehatan. Ekonomi itu ada ekonomi kesehatan namanya, misalnya gitu ya. Oh oke, dia memang orang ekonomi, tapi dia juga riset-riset dia atau bidang-bidang kajian keahlian dia mepet dengan kesehatan, misalnya seperti itu. Tetap ada right on the right place-nya kan sebetulnya. Dan kenapa kok misalnya diambil dari orang ekonomi? Karena saat ini misalnya kita sedang ada dalam kondisi di mana perekonomian negara itu lagi sempit, ya, dananya terbatas misalnya. Makanya kita perlu seorang yang ada di Kementerian Kesehatan itu adalah orang yang juga tahu bagaimana menghandle menghandle keuangannya dengan baik, misalnya seperti itu. Nanti kan dia bisa di bawahnya didukung dengan orang-orang yang memang paham tadi dengan kesehatan, gitu ya. Tapi balik lagi tadi ya, kalau misalnya kita udah bicara soal posisi-posisi yang politik, apalagi sangat strategis seperti menteri, ya itu udah paham lah. Gitu Nurung ya. Paham, Pak. Oke, Endita, udah ya? Tadi siapa lagi sih? Saya bisa. Ada yang nanya lagi tadi? Tadi ada yang resen siapa? Oke. Oke, Dam, gimana Dam? Baik, izin Pak, terima kasih Pak. Sebenarnya izin maaf juga sih Pak kalau misalnya tadi sudah disampaikan melalui pemaparan. Benar Pak. Damara udah berkeluarga bagaimana ini tuh? Oke, kucingnya lagi fight. Oke. Oke, sambil nungguin Damara melerai kucingnya, ada yang mau bertanya lagi? Ya, kucing oranye ya, emang kucing oranye tuh bahaya loh. Agresif banget kucing oranye tuh. Ya, ke orang aja berani, aneh loh. Kenapa ya? Kabarin yang menang siapa tuh. Oke. Siapa tahu bisa jadi objek riset ya. Kenapa sih warna orange itu bikin kucing jadi berani gitu, atau bikin kucing jadi agresif? Oke. Gimana Damara? Yang menang siapa? Ya, mohon maaf Pak. Oke, yang menang kucing kamu bukan? Yang menang nggak ada Pak. Oh, nggak ada. Oke. Ya. Gimana Dam? Mohon maaf teman-teman kakak. Jadi mungkin tadi mohon maaf juga Pak kalau misalnya tadi sudah disampaikan dalam pemaparan. Dan ini mungkin mengenai pihak perubahan Pak. Segalanya mungkin sekarang sudah dinamis ya Pak. Mengalami perubahan elemen ataupun aspek berarti yang kayak pelisai, regulasi, goals ataupun lainnya pada organisasi ataupun perusahaan. Dan tadi mungkin menganut dari perkataan Bapak dan Pak Bambang bahwa seorang pemimpin harus dituntut untuk selalu berubah ya Pak. Dan sebenarnya apa turn back dari pemimpin tersebut untuk melakukan perubahan tersebut sih Pak? Apa? Dan lalu Turn back? Iya Pak. Dan turn back-nya gimana maksudnya? Turn back gimana maksudnya? Maksudnya kayak decide kayak apa ya? Udah untuk langsung melakukan perubahan gitu sih Pak. Apa? Aduh, gara-gara kucing nih Pak ya. Gimana? Oke, Ya, tadi pemimpin harus senantiasa berubah. Dia harus berubah dalam artian bisa mengikuti kondisi situasi yang sedang dihadapi saat itu ya. Betul Pak. Nah, lalu? Ya. Lalu mungkin kayak ada momen tertentu apa dan pemimpin memang kayak harus sudah lakukan perubahan di saat momen tertentu apa gitu Pak. Dan lalu mungkin relevan jika seorang pemimpin yang mengalami kondisi yang saat ini sedang berbeda namun tetap menggunakan gaya kepemimpinan yang sama. Seperti itu Pak. Oke, saya paham nih. Titik apa sih seorang pemimpin itu bisa mengatakan dia harus berubah gitu ya. Gitu kan ya, jadi kurang lebih apa sih yang terjadi. Kalau yang saya contohkan tadi ya, misalnya ya, di era arus informasi yang deras misalnya. Pemimpin yang di zaman sekarang,
salah ngomong sedikit aja, salah ngambil kebijakan sedikit aja, gitu ya, itu bisa jadi sesuatu yang besar, bisa jadi pergejolakan di masyarakat sangat besar. Kenapa? Karena tadi informasi kesalahan dia yang kecil itu bisa jadi tersebar di masyarakat. Kemudian kita tahu pola penyebaran informasi di masyarakat itu sering ada nambah-nambahnya, ya, nyebar dari satu orang ke orang lain itu biasanya informasinya sedikit melenceng. Dibandingkan dengan misalnya di zaman dulu belum ada handphone, sosial media segala macam, pada seseorang pemimpin bikin kebijakan, mungkin yang tahu hanya orang-orang yang ada di kota-kota besar, gitu ya, hanya orang-orang yang ada di sekitaran pemerintahan, gitu ya, mungkin hanya orang-orang yang baca koran. Dan kalau orang-orang zaman dulu misalnya melihat sesuatu ada yang kurang bagus dari pemimpinnya, mereka baru akan bisa berkata-kata atau melakukan respon mungkin H+1 hari atau mungkin beberapa minggu setelahnya, gitu ya, dan mereka nggak bisa berbuat banyak karena mereka paling cuma ngomong di antara internal dengan orang-orang sekitar dia aja. Itu di zaman dulu. Tapi kalau di zaman sekarang, hari ini saya belum buat kebijakan ya, saya baru mau bikin kebijakan, itu informasi udah kemana-mana, itu informasinya udah melebar ke sana ke sini, sudah mulai dimulti interpretasikan, gitu ya. Kemudian dalam hitungan detik, hitungan menit itu udah nyampe kemana-mana. Nah itu kan berarti ada perbedaan tuh, efek dari hal yang sama ya, hal yang sama loh, itu masalah bikin kebijakan. Tapi karena ada perbedaan situasi sosial budaya ya di masyarakat, gejolak di bawahnya juga. Nah, di mana pemimpin mulai mengatakan bahwasanya saya harus melakukan sebuah perubahan. Pada saat dia melihat misalnya gaya memimpin dia sudah tidak bisa lagi diterima oleh orang-orang sekitarnya, bisa jadi, ya. Atau misalnya bisa jadi juga pada saat seorang pemimpin itu dia melihat efektivitas programnya sudah tidak bagus lagi. Seorang pemimpin bikin program pasti ada capaian-capaian yang harus dicapai. Kemudian ada perubahan situasi di masyarakat, pakai metode yang lama, capaiannya jadi nggak tercapai. Bisa jadi seperti itu. Jadi banyak faktor sebetulnya yang menentukan kapan seorang pemimpin itu bisa mengatakan dia harus melakukan perubahan. Atau misalnya bisa jadi begini, seorang pemimpin itu dia mengatakan saya harus melakukan perubahan adalah karena dia melakukan sebuah bukan afirmasi, melakukan sebuah review terhadap kinerjanya di periode sebelumnya. Jadi seperti itu. Oke, dia melihat kebijakan-kebijakan yang diambil, dia melihat gaya kepemimpinannya, gejolak-gejolak apa yang terjadi, atau dia melihat juga pemimpin sebelum dia. Ya, apa sih yang kurangnya, apa sih yang lebihnya, apa sih yang harus dirubah. Dan sumber-sumber perubahan itu bisa dari macam-macam, bisa dari dia melakukan observasi, bisa dari dia misalnya dia punya tim ahli, kemudian tim ahlinya memberikan saran tadi ya, ada proposal segala macam, laporan, atau bisa jadi juga dia mendengarkan langsung ke masyarakat, ke karyawan, ya. Jadi banyak sebetulnya, dan saya rasa titik poin perubahan itu harus dicari sebetulnya oleh seorang pemimpin. Dia nggak bisa stuck di satu metode, dan juga itu menjadi sebuah keharusan, harus terus-terusan gitu ya. Terus tadi apa yang keduanya? Lupa saya. Halo? Tadi ya Pak. Yang keduanya apa? Apakah relevan jika seorang pemimpin melakukan gaya kepemimpinan yang sama di kondisi yang berbeda sih Pak? Oke. Kalau saya balikin ke Damara. Damara kan ketua Hima ya sekarang ya. Oke, saya tanyain. Antara memimpin Hima pada saat misalnya ya katakanlah Hima itu lagi sebelum pandemi dengan memimpin Hima pada saat pandemi, caranya bisa sama 100% nggak? Tidak, Pak. Nggak. Ya udah. Itu udah dijawab sendiri, nggak bisa kan? Kenapa nggak bisa, Adam? Coba. Karena kondisi dan kebutuhannya berbeda juga, Pak. Nah, ya udah. Jadi apakah relevan kalau misalnya Damara kekeh lagi pandemi gini semua rapat harus luring? Tidak, Pak. Nah, ya udah. Kayak gitu jawabannya. Oke? Itu Dam ya. Siap, hatur nuhun ya Pak, dan maaf tadi Pak. Oke, emang nggak apa-apa. Ya biasalah kalau kucing. Asal jangan kamunya aja yang berantem sama kucing, Dam. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? 9.30 saya ada kelas lagi ya, administrasi perbankan. Di sini ada yang administrasi perbankan? Ada kayaknya ya? Ada, Pak. Ada ya? Oke. Oke, Mangga, Hendra. Pak, tadi saya mau nyambung sama yang dari Adam tentang gaya kepemimpinan, apakah bisa digunakan di situasi yang berbeda gitu kan?
Kan kalau barusan yang Bapak sampaikan mungkin itu lebih kepada cara dia memimpin, bukan Yap. kepada gaya kepemimpinan. Nah, di sini berarti kalau gaya kepemimpinan kan bisa saja relevan ketika kita menggunakannya di situasi yang berbeda misalkan. Tetapi mungkin dengan goals yang sama untuk kita mencapai apa. Kalau cara mungkin itu nggak bisa ya Pak. Apakah itu benar apa emang gaya kepemimpinan pun harus coba kita ubah juga kayak gitu ketika kita menghadapi situasi yang sedang berbeda ini kayak gitu. Itu aja sih Oke. Pak. Ya. Nah, misalnya gaya kepemimpinan tadi di chatroom ada yang bilang otoriter gitu ya. Tadi yang nyebutin nggak gaya kepemimpinan otoriter yang serba keras, yang serba semua dikekang. Nah, kalau misalnya di tahun-tahun sebelumnya, misalnya tahun 80-an, tahun 70-an, gaya pemimpinan otoriter itu mungkin bisa diterima ya. Tapi kalau coba mau memimpin dengan tangan besi di Indonesia, di hari ini menurut Hendra bisa nggak? Ada gejolak nggak kalau itu dilakukan? Iya juga sih Pak. Nah, iya. Jadi tetap kembali lagi harus selalu melihat kondisinya. Misalnya gini, di Indonesia dengan gaya kepemimpinan seperti ini, kita compare dengan gaya kepemimpinan yang cari ekstrimnya ya, Korea Utara. Misalnya tiba-tiba hari ini pemimpin kita nerapin 100% gaya kepemimpinan Korea Utara, mungkin nggak? Nggak mungkin juga Pak. Pasti pada turun ke jalan, saya yakin. Termasuk Hendra juga turun ke jalan, saya yakin. Gitu ya? Iya Pak. Nah, jadi makanya nih, kepemimpinan itu sekompleks itu loh. Ya. Di Korea Utara itu berjalan dengan baik. Mungkin kalau kita nanya sama orang Korea Utara, kepemimpinan yang efektif itu gimana sih? Ya udah, tunjuk aja tuh pemimpin mereka kayak gitu cara memimpinnya. Tapi kalau kita terapin itu ke Indonesia, wah, kacau. Gitu ya. Jadi gaya kepemimpinan dan teknis cara kepemimpinan itu pasti harus selalu menyesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Makanya tadi pemimpin itu harus fleksibel. Oke, ada lagi yang bertanyakan? Nggak ada? Oke, kalau sudah tidak ada, saya cukupkan ya pertemuan hari ini ya. Materinya sudah bisa diakses di Live 4, absen juga sudah saya buka dari tadi pagi.